Halo guys, Novapers, men and women. Selamat datang lagi di podcast dan YouTube Novap Yusuf. Hari ini adalah Novap ke-6 saya. Untuk materi yang akan saya bahas di sini tentang musibah popularitas. Seringkali kita selalu mengidamkan popularitas sebagai sarana untuk menambah ketenaran, finansial, dan jaringan bisnis kita di masyarakat. Sehingga banyak yang terlena akan musibah yang bisa menimpanya. Di podcast kali ini saya akan menjelaskan beberapa musibah yang akan dialami akibat terlalu asik dengan kepopularitasan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Dear Novapers, men and women, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, ada seorang laki-laki melewati Rasulullah. Lalu beliau berkata kepada yang duduk di dekat beliau, apa pendapat kalian tentang laki-laki ini? Ia menjawab, ia seorang yang terpandang di kalangan manusia. Ini demi Allah, sudah pantas bila melamar. Pasti akan diterima dan bila dimintai bantuan pasti akan dibantu. Nabi Muhammad diam. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang laki-laki lain. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia menjawab, wahai Rasulullah, menurutku, orang ini adalah orang termiskin dari kalangan kaum muslimin. Apabila ia melamar, sudah pantas lamarannya untuk ditolak. Jika dimintai pertolongan, dia tidak akan ditolong. Dan apabila berkata, perkataannya tidak akan didengar. Rasulullah bersabda, sungguh orang ini, orang yang terlihat miskin tadi, lebih baik dari dunia dan seisinya daripada orang yang ini, orang yang pertama tadi ya. Dear Novapers, men and women, kandungan dari riwayat ini adalah sesungguhnya bentuk tertipu terhadap dunia adalah berusaha mencari ketenaran. Banyak orang berusaha bagaimana kiranya agar tersebar berita tentang dirinya, berusaha menjadi pembicaraan dalam suatu forum, atau menjadi seseorang yang didengar ucapannya atau dicatat. Karena keinginan ini, sebagian orang berusaha menempuh segala cara agar hal ini dapat terwujud. Ia cinta popularitas dan dikenal. Ini adalah seruan jiwa yang sakit. Mulai muncul perasaan meremehkan orang lain, memandang remeh jiwa yang merasa berkecukupan, hilanglah dari pikirannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pembahasan tauhid, mencari ketenaran adalah sesuatu yang dicela. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkanlah ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, apakah amal yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Dear Novapers, men and women, berikutnya adalah orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.
Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Ketiga orang ini menampakkan amalan ketaatan mereka, mati syahid, mengajar dan mempelajari Al-Quran, menginfakkan harta, tapi pahala mereka musnah karena mereka mencari popularitas dengan amalan tersebut. Mereka cinta menjadi terkenal dan terpandang. Merekalah orang pertama yang menyalakan api jahanam. Mereka menjadi orang pertama yang masuk neraka karena sewaktu mereka di dunia, mereka ingin menjadi orang pertama yang paling unggul, paling dihormati, paling dikenal, dan paling diakui. Sehingga Allah hukum mereka dengan tujuan mereka tersebut, dan balasan itu tergantung amal perbuatannya. Dan sekali-sekali tidaklah Robmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat ayat 46. Dear Snovapers, men and women, mencari ketenaran itu tercela sepenuhnya, walaupun mencari tenar dalam urusan dunia. Maksudnya selain ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada sesuatu yang mencampuri jiwa yang lebih merusak daripada asyahwah al-khafiyah, yang merusak perwujudan ibadah kepada Allah, merusak mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Shaddad bin Aus mengatakan, wahai orang-orang Arab, sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian adalah riya dan asyahwah al-khafiyah. Abu Dawud ditanya, apa yang dimaksud dengan asyahwah al-khafiyah? Suka menonjolkan diri. Sampai-sampai Nabi Muhammad melarang pakaian yang bisa membuat pemakainya terkenal gara-gara pakaian tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengenakan pakaian syuhrah untuk mencari popularitas di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat, lalu membakarnya dengan api neraka. Dear Snovapers, men and women, popularitas itu ibarat rasa lapar yang tidak pernah mengalami kenyang. Apabila seseorang telah tergoda yang demikian, maka sulit baginya untuk lepas dan dapat membinasakan agama seseorang. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, 2 ekor serigala yang lapar dilepas di suatu peternakan domba. Hal ini tidaklah lebih berbahaya dibanding seseorang yang bernafsu mengejar harta dan kehormatan. Di mata Allah, tidak setiap popularitas dan tenar itu adalah pencapaian, dan tidak dikenal itu bukan berarti kegagalan atau ketinggalan. Orang-orang yang cinta popularitas hanya menjadikan pandangan manusia sebagai parameternya. Apa yang tidak menarik perhatian orang banyak, maka ia pun tidak membutuhkannya. Bandingkanlah keadaan ini dengan keadaan para sahabat Rasulullah. Nabi mengajari pada sahabatnya dengan sabda beliau, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang merasa cukup dan menyepi, tidak suka populer. Para sahabat Nabi dulu sangat takut akan popularitas. Mereka khawatir kalau perbuatan kebijakan mereka diketahui seseorang. Jangan-jangan hal itu akan membuatnya merasa bangga diri. Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu berkata, aku turut serta dalam perang Khaybar. Aku naik ke suatu tempat, lalu aku berperang hingga aku dilihat orang. Saat itu aku memakai pakaian berwarna merah. Aku tidak mengetahui dosa yang lebih besar yang kulakukan dalam Islam lebih dari ini. Dear Snovapers, men and women, ketika Muawiyah radhiyallahu an mendengar hadis tentang 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, ia berkata, orang-orang itu telah melakukan amalan yang hebat. Lalu bagaimana dengan manusia lain? Kemudian ia menangis sejadi-jadinya sampai orang-orang di sekitarnya mengira ia dalam keadaan bahaya. Mereka berkata, orang ini datang kepada kita dengan keburukan. Lalu Muawiyah menyeka air matanya dan berkata, benarlah Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Lalu orang-orang mengikutinya. Lalu beliau berkata, apakah kalian ada keperluan? Mereka menjawab, tidak ada, kami hanya ingin berjalan bersamamu. Ibnu Mas'ud menegur mereka, pulanglah, jangan ikuti aku.
Yang demikian itu kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah atau ujian ketenaran bagi yang diikuti. Orang yang diikuti akan terfitnah agamanya, sedangkan yang mengikuti merendahkan dirinya sendiri. Dearest Novapers, men and women, sesungguhnya suka tenar dan populer itu bentuk keterpedayaan dan takjub dengan diri sendiri. Ia cenderung kepada hal-hal yang berbeda, sulit menerima nasihat, dan berhadapan dengan fitnah. Imam Ad-Darimi rahimahullah mengumpulkan riwayat-riwayat khusus tentang tercelanya menjadi popularitas, dan para salaf sangat menghindari popularitas. Beliau memuat riwayat-riwayat tersebut dalam bab man kharoha asyukroh wal ma'rifah, bab mereka yang membenci tenar dan dikenal. Dalam bab tersebut diriwayatkan ucapan seorang tabi'in, Al-Haris bin Qais al-Ju'fi, murid dari Abdullah bin Mas'ud. Ia sangat takjub dengan Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, dia atau Abdullah bin Mas'ud, apabila ada satu orang atau dua orang yang berbicara dengannya, ia layani. Apabila telah banyak, ia pun meninggalkan mereka. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat, ada seseorang berkata kepada Alqamah rahimahullah, seandainya aku memiliki kedudukan ilmu seperti dia, aku akan mengajarkannya pada orang-orang. Lalu Alqamah yang merupakan seorang ulama tabi'in mengatakan, maukah Anda menggantikan posisiku? Imam Az-Zahabi mengatakan, suatu keharusan bagi orang yang berilmu untuk berbicara dengan niat yang ikhlas dan maksud yang baik. Apabila ia merasa takjub dengan ucapannya, hendaklah dia diam. Apabila diamnya membuat dia bangga, maka berbicaralah. Jangan malas untuk senantiasa mengoreksi diri ketika malas. Sungguh ia akan berganti menjadi cinta popularitas dan pujian. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, aku ingin berada di tengah masyarakat Mekah, sehingga aku tidak dikenal. Aku telah diberi ujian popularitas. Sungguh aku berharap diwafatkan pada pagi atau sore ini. Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak, sehingga ia tinggal di Mekah. Seseorang tidak ada yang mengenali wajahnya, karena zaman dahulu hanya nama yang tersebar di penjuru negeri, sedangkan wajah tidak, karena belum ada lukisan dan foto. Demikianlah keadaan salafus soleh dalam menghadapi popularitas dalam hal agama maupun dunia. Dearest Novapers, men and women, ada banyak pejabat, artis, masyarakat umum, tokoh agama, selebgram, dan lain-lain yang ditimpa musibah popularitas. Walaupun mereka bagian dari popularitas itu, mereka tidak pernah menjadikan popularitas sebagai tujuan dari amal mereka. Bagi kita yang mengalami demikian, maka lawanlah terus dengan kadar kemampuan kita. Jangan sampai terlena dengan bonus fasilitas yang diberikan oleh Allah ini. Dearest Novapers, men and women, demikian materi bahaya popularitas yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat, bahan muhasabah diri kita akan musibahnya kelak di hari kemudian. Terus jalani novab, jangan menyerah, jangan sampai relapse ya kawanku. Apapun godaannya, kita pasti bisa melaluinya. Sekian dulu podcast dan video saya, jangan lupa di-share ke teman-teman untuk berbagi manfaat yang lebih banyak. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari salah dan dosa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. And last, wassalamualaikum, bye-bye.